Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman di sini, ini kita yang pertemuan sebelumnya kan sudah saya kasih materi terkait tampil data ya, sama menampilkan form. Nah, hari ini kita lanjutkan untuk materi yang sebelumnya. Kemudian untuk source code-nya mungkin kemarin baru saya sampaikan yang interface-nya ya, nanti juga saya kasih yang source code yang sisi web service-nya ya. Oke, kita masih ada pertemuan, ini kan harusnya 14 ya, 15 ya harusnya. Masih ada 4 pertemuan tanggungan saya. Nah, hari ini mungkin kita karena jadwalnya memang hari ini dua pertemuan ya, nanti berarti materinya akan saya double sekalian. Kemudian nanti berikutnya akan saya susulkan juga untuk materi yang pertemuan 14-15 ya. Kemudian nanti soal UAS-nya juga akan saya sampaikan karena ini kan sebenarnya udah jadwal UAS juga untuk kelas ini. Oke, saya jalankan dulu project saya. Jangan lupa seperti biasa di sini ada web service-nya, kemudian ada user interface-nya ya. Oke, saya mau cek dulu apakah MySQL saya udah jalan atau belum. Kalau punya teman-teman berarti oh ini punya saya udah jalan ya. Kalau punya teman-teman berarti yang apa namanya SAM-nya ya, SAM-nya dipastikan sudah jalan dulu. Ini punya saya udah jalan ternyata. Oke, kemudian seperti biasa buka CMD ya, atau kalau di tempat saya itu terminal ya. Oke, saya besarkan dikit biar kelihatan. Oke, di sini saya akan berpindah ke dokumen tempat apa namanya saya mengajar web service, kemudian saya akan buka yang MI web service ya. Oke, enter. Ini sudah masuk ke folder MI web service. Kemudian kita jalankan web service-nya ya, seperti biasa gunakan node moon npm start. Oke, ini sudah berjalan. Kalau nanti muncul seperti ini diabaikan aja ya. Ini karena konfigurasi di MySQL saya mungkin time zone-nya belum di setting. Terus ini sudah berhasil connect, berarti sudah nggak ada masalah untuk apa namanya web service-nya. Kemudian saya akan jalankan untuk apa namanya user interface-nya ya. Sama seperti tadi karena ini saya buka dua CMD atau buka dua terminal ya. Oke, ini saya berpindah dulu. Tadi saya mundur dulu. Nah, di sini saya akan berpindah ke folder user interface, user experience atau di sini UI UX ya. Oke, seperti kemarin saya pakai bantuan PHP untuk menjalankan service user interface sama user experience-nya. PHP spasi min S besar ya. Kemudian localhost kita buat portnya boleh 80, boleh 81, 82 atau yang lainnya boleh ya. Oke, saya samakan seperti kemarin, saya pakai port 81 ya. Enter. Nah, ini sudah ini ada yang salah. Permission denied. Oh, ini karena punya saya harus pakai sudo ya. Kalau di tempat teman-teman nggak usah pakai sudo ya. Ini karena di laptop saya harus pakai sudo biar berjalan sebagai administrator. Oke, ini sudah jalan di localhost 81 ya. Kita buka di browsernya localhost 81. Nah, ini ya sudah tampil.
kemarin kita sudah sampai menampilkan data mahasiswa, kemudian nanti kalau diklik tambah akan muncul form ya. Nah di sini formnya belum saya rapikan ya. Nanti monggo boleh dirapikan mau pakai tabel atau pakai div atau pakai CSS ya. Tapi ini saya biarkan gini aja. Nanti kalau ini diklik simpan, nanti akan memanggil data dari web service atau merequest ke web service terus menambahkan datanya ini. Nah ini saya akan membuka coding ketika klik simpan kan harus menjalankan fungsi ya. Nah, kita lanjutkan karena kemarin materi terakhir kan sampai di sini. Saya buka pakai Sublime ya. Sublime. Oke, file open. Saya cari foldernya kuliah ya. Folder kuliah. Saya buka yang UI UX, open. Kemudian saya buka lagi, satu lagi, yang web service ya. Dokumen kuliah web service. Oke, ini saya sudah buka dua. Oke, saya ke web service dulu ya. Kita cari di root mahasiswa ya. Di root mahasiswa. Nah, kemarin yang get kan ada sedikit revisi ya. Ini sudah saya kasih komentar, kita gunakan langsung REST.json data langsung. Nah, nanti untuk menyimpan kita gunakan post ya. Ya, post ya. Metodenya post. Nanti langsung menjalankan mahasiswa.grade. Ini untuk web service-nya ya. Kemudian saya kembali ke UI UX ke mahasiswa. Oke. Kemarin formnya mana ini? Form. Oh ini ya, ini sudah ini formnya. Cuma ini belum kita rapikan ya. Biarkan gitu dulu, nanti mau diganti pakai tabel boleh. Oke, ini belum ada CSS-nya, nanti aja. Nanti kalau sudah jalan baru kita rapikan. Oke, ini ketika tombol simpan dijalankan tadi menjalankan fungsi simpan. Ini fungsi simpannya ini. Ya. Nah, tapi ini sudah ada ya ternyata ya. Sebentar, kita cek lagi ketika klik tambah. Ini klik simpan. Oh, kemarin kemarin sudah sampai sini ya berarti ya. Kemarin sudah sampai sini belum ya? Saya refresh. Oh, sudah ya. Sudah ini. Cuma belum ada notif berhasilnya. Ya, kemarin berarti ini sudah bisa, tinggal infonya atau notifnya ya. Oke, ini saya ulangi lagi seperti apa sih proses request-nya. Ini saya munculkan developernya ya di network ya. Oke, kita lihat ketika kita klik tambah. Oke, saya geser dulu. Misalkan NIM-nya kita isi 16 01 01 01. Ini nama mahasiswanya misalkan, kemudian alamatnya, kita klik simpan. Nah, di sini kan sudah ada status 200 berarti kan berhasil ya. Ini kita lihat dulu responnya. Nah, responnya seperti ini. Ketika statusnya true, berarti itu menandakan berhasil. Nah, inilah yang akan kita baca di sini ya. Ini kan ada console.log ya. Kita lihat di konsolnya apakah muncul. Oh, ini undefinite ya. Undefinite konsolnya. Ya. Respon. Tapi responnya ada. Oke, kita cek dulu dokumentasi dari EASY UI.
Oke, kita buka yang form ya. Oke, kita buka yang form. Nah, ini ada alatnya. Kemarin kan kita gunakan yang versi ini ya, versi minimalis ya. Kita cek juga ini on submit. Oh, ini nih. Ternyata di situ ketika responnya berupa JSON, maka di sini kita harus mengkonversi responnya itu merubah JSON stringnya menjadi objek ya. Nah, menggunakan eval dalam kurung ini ya, dalam kurung kasih kurung biasa, kemudian plus data plus kurung biasa lagi baru ditutup ya. Kita coba ini aja, kita copy aja. Nah, ini data.sukses sama data.music kita sesuaikan dengan yang di tempat kita. Kalau tempat kita kan status sama pesan ya, nah kita pakai itu aja. Berarti yang di sini kita ganti ya. Oke, ini komentarnya saya hapus saja. Berarti ini data.status ya. Kalau data status ini tampilannya true, maka kita tampilkan pesan atau tidak kita tampilkan pesan. Ini tergantung kebutuhan ya. Kalau berhasil tampilkan pesan atau tidak. Kalau saya biasanya kalau tidak berhasil aja baru kita tampilkan pesan ya. Oke, ini saya balik ya. Berarti di sini kita kasih pentung. Pentung atau not ya. Pentung ya. Pentung itu artinya apa? Negasi ya. Atau kalau pengen lebih enak lagi gini aja. Jika status sama dengan false gitu ya. Ini. Ini kan kamu tadi status ya false dan true ya. Jika statusnya false maka muncul pesannya. Jadi ada pesan apa di servernya, apakah salah query atau gagal connect ke database gitu ya. Tetapi kalau statusnya true ya, kita akan menampilkan atau kita akan menghidden atau menutup jendela dan merefresh data grid-nya. Jadi ketika nanti klik simpan berhasil, jendelanya ini nutup dan data grid-nya merefresh. Nah, kita cek aja di dokumentasi untuk window ya. Nah, kalau buka itu pakai open ya kemarin ya. Kalau nutup pakai close ya. Ini kita copy aja. Kebetulan ini namanya juga win ya. Nah, kita taruh sini. Jadi kalau tadi saya sampaikan jika data.statusnya itu true, maka jendelanya nutup dan data grid-nya refresh ya. Kita buka lagi di dokumentasi data grid. Nah, kita lihat di metode data grid-nya untuk refresh atau reload ya. Ini property, ini edit, mana ini? Ini event, nah ini metode ya. Reload-nya mana? Reload. Nah ini reload. Jadi kita tinggal manggil aja metodenya reload gitu ya. Oke. Oke, untuk manggilnya kita seperti ini ya, nanti kita panggil dulu nama data grid-nya. Nama data grid-nya kemarin apa ya? DG ya, ini namanya DG. Oke, DG kita taruh sini. ID-nya DG data grid. Ya, dalam kurung kita panggil metodenya ya. Metodenya adalah reload. Nah, ini kita copy aja ini. Ya, kita copy. Kemudian
kita ketik di sini. Nah, jadi setelah data statusnya bernilai true, maka nanti jendelanya kita tutup, data grid-nya kita refresh atau kita reload ya. Kita simpan. Coba kita refresh dulu browsernya. Oke. Coba saya akan input yang 1 2 3 4 ya. NIM-nya 1 2 3 4. Namanya sembarang dulu. Kita klik simpan. Nah, saya cek dulu ada masalah nggak. Cannot read property status. Oh, nah. Ini belum kebaca ini statusnya false sebenarnya. Oke, statusnya belum kebaca. Oke, coba nah ini bisa nih kalau ini. Ternyata tadi nggak bisa kebaca itu defaultnya iframe-nya itu true. Nah, kalau iframe-nya true, maka di situ ajaknya mati ya. Karena di sini berdasarkan dokumentasi iframe defaultnya nilainya true. Nah, di situ ketika true, maka submitnya itu ada di dalam sebuah iframe ya. Tapi kalau false, maka dikirim dengan metode ajak. Nah, ini yang tadi mungkin kita belum ngasih iframe false ya. Belum kita kasih iframe false, maka notifnya apa atau status responnya itu nggak kebaca. Nah, ini sudah kebaca. Oke, seperti yang tadi ketika kita klik simpan, responnya dapat ya, ini sudah kebaca, tetapi request yang kita kirim ini nggak kebaca ya, karena di sini ketika saya cek di CMD di web service-nya ini nggak ada data yang terkirim. Nah, oke, ini permasalahannya Express.js itu nggak bisa membaca multi-platform data ya, karena membacanya adalah JSON ya. Nah, ini tadi sedikit teringat materi yang dulu pernah saya ajarkan di angkatan atas. Kita coba install Multer ya. Coba install Multer, kemudian nanti di sini disampaikan bahwa Multer ini nanti digunakan untuk mengkonversi form datanya. Oke, kita stop dulu CMD-nya di web service. npm install Multer ya. Dikasih min save boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Kalau min save ini nanti kesimpan di cache ya. Kalau enggak ditambahin min save juga enggak apa-apa. Oke, sudah terinstall. Terus kita panggil di web service, codingnya web service itu ada di app.js ya. Anda buka di app.js yang miliknya web service, kita tambahkan yang baris 7 sini aja. Ini kita kasih nama sama aja ya, var multer sama dengan multer, itu aja ya. Terus ini sudah ada. Nah, ini kita tambahkan satu ini ya, kita taruh di bawahnya course saja. Tadi multer. Nah, ini oke, kita simpan. Oke, kita tambahkan dua ini ya, yang multer yang atas ini yang kita panggil, kemudian app use multer.array. Nah, ini kita coba kita jalankan nodemun npm start. Ada yang salah? Kita baca
dari dokumentasinya aja. Muter paket ya. Kita baca muter ini sudah betul. Oh, salah tulis ya. Ini sudah. Kita copy. Salah ini. Oke, seperti ini ya. Rehoot dalam kurung muter. Oke, kita jalankan lagi. Nah ini R-nya juga salah. Oke, kita cek di dokumentasinya. Mana? Oh, ini. Berarti nulisnya tadi kurang ya. Di sini, oh ya, berarti tadi kurang nulisnya. Nah, harusnya gini tadi ya. Saya yang keliru tadi nulisnya. Ini uploadnya berarti yang bawah tadi juga ini upload. Oke, nanti saya kasih catatan nanti di skripnya yang ditambah ya. Baris 78 ini ada multer, yaitu recruit multer, kemudian membuat objek upload dari kelas multer, terus di app use-nya kita panggil upload. Nah, ini sudah nggak ada error ya. Kita coba lagi apakah ini kebaca atau tidak. Klik simpan. Nah, ini. Oke, saya cek dulu di konsolnya kebaca atau tidak ini. Name, nama, nah ini kebaca ya. Jadi yang saya kirim ini kebaca. Tetapi di situ responnya gagal tambah, validation error. Nah, ini. Kenapa validation error? Karena 1, 2, 3, 4, 6 ini kalau kita cek sudah ada ya. Kita coba yang belum ada. Kita ganti belakangnya 5 gitu aja. Kita klik simpan. Nah, langsung simpan. Nah, ini udah berhasil ya. Berarti tadi ada beberapa yang kita modifikasi ya dari web service sama yang mahasiswanya. Oke, ini nanti saya kasih catatan ya. Oke, ini konsolnya saya hidden aja biar nggak terlalu banyak coding. Oke, masih di sini ya mengenai alt ini ya. Sebenarnya di si UI sendiri itu sudah ada untuk message box-nya ada. Kita coba messenger lah nih. Seperti ini ada. Nah, kita copy aja. Copy. Nah, ini kita ganti ya. Kita ganti. Ini misalkan peringatan. Kita ganti data pesannya, ini berarti pesannya kita ganti. Jadi nanti biar tampilannya lebih menarik. Kita simpan. Kita coba refresh lagi ya. Nanti saya coba menambahkan yang 1, 2, 3, 4 ini. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, ada peringatan seperti ini. Ini lebih nyaman ya. Dilihat lebih enak ya. Daripada yang tadi alert bawaannya browser itu kan muncul di atas. Tapi kalau ini kan tampilannya lebih bagus. Terus ketika kita klik tambah ini kan juga formnya nggak langsung bersih ya. Itu ada metodenya, itu ada namanya metode clear ya. Metodenya mana tadi? Nah, ini clear. Jadi metode ini untuk menghapus ya. Kita kasih codingnya pada saat tambah. Oke, ini kita panggil form dalam kurung clear. Oke, kita coba, ini harusnya langsung bersih gitu. Oke, refresh refresh, klik tambah. Nah, ini langsung bersih ya. Nah,
Coba saya isi, saya close, saya tambah lagi, udah bersih. Tuh, terus ada lagi yang bisa kita tambahkan tuh progress. Kita cari progress mana progress? Nah, progress bar ya. Ini. Progress ini enaknya nanti taruh di mana ini progressnya? Progress. Tapi ini harus custom ya. Selain progress, jadi di demonstrasi itu ada progress. Saya lihat progress di mana tadi? Form. Ya ini. Coba kita coba ya, ini nanti jalan atau tidak. Kita copy. Kita taruh pada saat sebelum klik simpan ya di sini ya. Jadi ketika klik simpan nanti muncul progress. Ketika apa namanya sukses ya. Ini kita copy juga. Ketika sukses nanti progresnya hilang. Saya taruh di sini aja. Oke, simpan. Kita refresh lagi. Tambah. Misalkan 222. Tes 12. Solo. Ya, karena saking cepatnya progresnya nggak kelihatan ya. Karena saking cepatnya. Oke, ada satu lagi yang belum kelupaan tadi, yaitu form validate-nya lupa. Ini harus apa namanya, kita tambahkan on submit-nya, ini kita copy. Jadi tadi kan formnya kosong bisa kesimpan. Nah itu on submit-nya ini kita tambahkan ya. Tadi punya saya hapus ya tadi. Ini kita tambahkan. Nah, fungsinya on submit itu ketika nanti formnya ada yang nggak valid, maka akan tidak dilanjutkan. Oke, kita simpan. Maksudnya tidak valid itu yang kemarin kan kita kasih recruit true ya, recruit true ini kan wajib diisi. Kalau formnya nggak valid ya nanti jangan dilanjutkan. Oke, kalau tadi kan form kosong aja masih bisa dilanjutkan. Nah ini buktinya tadi yang form kosong, ini datanya kosong aja bisa kesimpan. Oke, saya coba lagi. Guys, ini misalkan kosong dulu ya, kosong. Nah ini cuma ini loadingnya kok nggak hilang. Tapi ini minimal validasinya jalan. Ketika diklik simpan, validasinya dia tidak lanjut ke simpan, tetapi tadi kita tambahkan loadernya ternyata belum oke lah ini. This validate, mungkin ada yang salah ya mungkin. Kita cek dulu di developer, di konsolnya mungkin ada yang salah ketik. Tidak ada sih, ini kan lognya saja. Oke, ini measure progress close. Ini coba saya ganti form. Ini ya, saya simpan. Saya refresh lagi. Misalkan kosong semua aja lah. Nah, ini nggak jalan. Ini udah bisa ya. Tadi yang salah itu ininya, saya tadi karena ngopi masih pakai disk. Ya. Tapi kalau sudah diisi semua, klik simpan. Nah, loadernya tadi udah muncul, tapi karena saking cepatnya nggak kelihatan. Ini sudah jadi ya, udah rapi, sudah jalan. Kalau masalah tampilan nanti bisa dari demo ini sebenarnya sudah ada CSS-nya ya. Tapi ini pakai tabel kali ini. Ini pakai tabel.
Kalau saya lihat di sini, karena ini pakai div, bisa nanti misalkan kita kasih kelas ya. Kelas misalkan f input, ya ini saya copy, saya taruh bawahnya lagi sampai 3 kali ini karena div-nya kan 3 kali, 1, 2, 3. Terus saya buat CSS ya, CSS-nya misalkan saya taruh di sini aja. Oke, namanya tadi kelas f input. Oke, kita buat lebarnya width, f input label, f input spasi label, misalkan ini kita buat lebarnya, ini pakai CSS ya, nanti bisa dibuka materi CSS-nya ya. Labelnya kita buat lebarnya 100. Kita coba refresh. Oh, belum ngefek ya. Entah. Ini kalau ini CSS-nya sama sih ya. Coba kita kasih display blok ya. Kita coba terus kita refresh dulu. Nah, bisa ya. Tapi itu display block. Sebentar. Kalau inline bisa nggak? Inline. Bisa lebarkan, simpan. Kita refresh. Oke. Tapi lebarnya belum tahu. Oke, kita simpan dulu. Ini kita coba nambahkan yang div-nya, kita buat display block bisa atau enggak ya. Saya kasih lebar 100%. Karena CSS itu emang harus paham dulu masalah coding CSS ya. Tapi ini kok nggak ngefek ya. Yang paling mudah itu pakai tabel ya. Tapi ini tadi kemarin kan terlanjur kita pakai apa namanya, div ya, kita pakai ini aja nggak apa-apa. 250 simpan. Oh, tinggal labelnya ini kayak. Kalau ini udah jalan. Tapi labelnya ya, label ini belum jalan. Coba kita kasih background. Lebarnya nggak bisa itu. Kita kasih display. Position juga. Position. Position untuk CSS. Absolute.
Kalau display block itu soalnya nggak satu baris masanya. Nah, ini yang nah ini bisa. Berarti pakai float left ya. Coba ini kalau bloknya kita hapus bisa nggak? Oh bisa. Oke, berarti pakai float left ini ya. Ini berarti lebarnya saya kecilkan, misalkan 70. Kita refresh. Tapi kalau yang mudah itu pakai tabel ya. Ini kan pakai apa namanya? Pakai div sama CSS ya. Kalau pakai tabel tuh lebih rapi, seperti yang ini kan pakai tabel ini. Ya, tapi kalau pakai tabel emang codingnya lebih panjang seperti ini. Tapi nanti monggo mau pakai yang kayak sayap, kita kasih CSS ataupun pakai tabel ya. Hasilnya sama. Oke, berikutnya kita buat hapus dulu ya, nanti ubahnya belakangan. Kita buat hapus dulu, nanti logikanya ketika kita klik hapus, nanti ada konfirmasi dulu, baru nanti langsung menjalankan metode del ya. Kalau kita lihat kemarin di web service-nya metodenya apa ini? Oh, delete ya ini. Berdasarkan name yang dikirim. Oke, kemarin di hapus fungsi hapus. Oh ini langsung hapus ya. Kita buat. Nah, logikanya nanti sebelum menghapus itu kita harus membaca dulu apakah ada data yang dipilih atau tidak. Artinya ketika nanti data grid-nya ini belum dipilih, kalau kita klik hapus harusnya ada notifikasi belum ada data yang dipilih ya, karena belum ada yang kita pilih. Tapi kalau nanti kita sudah klik terus kita klik tombol hapus, maka nanti akan ada notif atau peringatan atau konfirmasi yakin mau dihapus data yang dipilih seperti itu. Nah, untuk yang pertama yang kita baca dulu bagaimana mendeteksi ada nggak data yang dipilih di data grid ya. Nah, di sini ada get metode ya. Kita lihat apakah ada get selection. Nah nih, kita gunakan get selected ya. Nanti data grid get selected itu artinya return-nya berupa yang dipilih ya, record yang dipilih. Kalau nggak ada yang dipilih maka return-nya adalah nol gitu. Kita cek dulu, kita tambahkan. Oke, misalkan kita buat variabel dipilih ya, dipilih. Namanya kemarin dg, data gridnya kan dg toh ini, sama seperti ini. Data grid, kita panggil metodenya get selected, artinya apakah datanya itu ada yang dipilih atau enggak. Terus kita cek apakah dipilih. Kalau dipilih maka nanti langsung muncul confirm. Tapi kalau tidak ada yang dipilih kita munculkan peringatan. Pakai seperti ini aja nggak apa-apa. Pakai messenger ya, messenger peringatan. Belum ada data yang dipilih. Belum ada data yang dipilih. Oke, kita simpan. Kita coba dulu ya, mendeteksi apakah dipilih ini jalan atau tidak. Tapi di sini belum ada scriptnya. Kita coba dulu. Refresh. Ini belum ada yang dipilih.
ketika kita klik hapus, nah sudah ada peringatan belum ada data yang dipilih. Tapi ketika kita klik yang data grid-nya, kita klik hapus, nah ini sudah nggak ada peringatan. Berarti fungsi yang kita ketik di sini berjalan gitu ya. Nah berikutnya, ketika dipilihnya ini sudah ada nilainya, maka muncul konfirmasi. Oke, kita tampilkan untuk apa namanya konfirmasinya. Itu jadi satu dengan Messenger. Nah ini sudah ada contohnya, tinggal copy aja. Kita taruh di dalamnya if dipilih. Artinya ada data yang dipilih. Nah ini pesannya kita kasih konfirmasi, kita tambahkan yakin mau hapus data dipilih. Ini kan ada nilainya ya, seperti yang di data grid di selected itu akan mengembalikan nilai recordnya. Misalkan kita coba dulu. Misalkan kita menghapus berdasarkan NIM tadi, dipilih .nim misalkan. Nah, ini kita kasih tanda tanya. Pakai petik 1. Oke. Kemudian function RR ini jawabannya. Misalkan jawaban. Jika jawabannya oke atau yakin, maka nanti ya langsung menjalankan fungsi hapus ya. Oke, sementara gini dulu, kita cek dulu, nanti kalau muncul pesan oke berarti kita tekan oke, kalau enggak pesan kita membatalkan nanti enggak ada peringatan oke. Yang penting kita coba dulu ini sebelum melanjutkan ke fungsi hapusnya. Kita pilih, kita klik hapus. Nah ini sudah muncul yakin mau hapus data 07. Nah ini berdasarkan NIM-nya ini ya. Kalau ini ya nanti munculnya 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau saya klik OK, nah ini muncul warning. Berarti fungsi yang kita buat tadi jalan. Nah disinilah kita akan memanggil fungsi atau web service untuk menghapus data yang dipilih berdasarkan NIM ya. Oke, kita kembali ke sini. Kita cari ajak mana-mana. Ajak. Kok ini enggak ada. Oke. Kita cari ajak ESUI. Del. Nah. Ini sudah ada forumnya ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, untuk ajak sendiri sebenarnya di dalam ESUI itu ya mirip dengan kita gunakan jQuery sebenarnya ya. Oke, kita tambahkan di sini, kita gunakan tipenya berarti delete, hapus. Nah, URL-nya http localhost portnya 3000 mahasiswa. Nah, datanya ini sesuai yang dipilih, data yang dikirim. Terus suksesnya, nah untuk suksesnya kita buat ini aja sama seperti suksesnya sama seperti ini ya. Ini kita copy, sama seperti simpan ya. Ya. Kita kasih loading mungkin juga biar bagus. Kita copy dari simpannya tadi aja.
Nah, kita taruh di sini. Untuk yang hidden, kalau sudah sukses maka kita hidden ya, taruh di sini. Nah, ini kalau nanti kita jawab oke, maka muncul muncul loading, kemudian menjalankan ajak dengan metode hapus atau delete URL-nya ini. Kemudian data yang dikirim adalah dipilih berdasarkan data yang kita pilih dari data grid. Terus ketika sukses maka kita tutup kita tutup progresnya. Terus data ini kita ambil dari ini kita ganti data. Data ini kita konversi dari respon data. Nah, data ini nanti asalnya dari web service ya. Kita simpan, kita coba. Oke. Saya mau hapus yang data ini yang tadi kosongan ya. Kita hapus. Oke. Nah, ini ada peringatan ini. Ada sintak yang error. Ntar, apakah ada yang salah ketik? Nggak ada. Oh, ini. Objek. Oh, ntar. JSON. Ini tadi objek ya masalahnya, harus kita konversi dulu. Kita coba lagi. Tapi berhasil hapus ya. Oh, berarti nggak salah berarti. Ini tidak salah. Responnya yang bermasalah. Kita coba lagi. Hapus. Oh ya, ini berhasil hapus. Oke, hapusnya berhasil ini ya. Ini berhasil hapus. Cuma ada masalah ketika mau merefresh. Ini yang salah adalah objek sukses. Bentar. Yang bermasalah di sini. Saya cetak dulu console.log sama dengan data. Oke, kita refresh lagi, kita hapus lagi. Oh, nah ini ya aneh ini sini. Kalau ini malah langsung gini aja jalan ya. Tapi pas simpan tadi kok enggak ya? Nah, ini yang kalau enggak nanti yang simpannya tadi kita buat acak gini aja sekalian ya. Karena tadi yang ketika kita simpan itu kan kita pakai bawaannya form ya, bawaan form seperti ini ya. Cuma ini nggak apa-apa. Cuma bedanya karena ini bawaannya form tadi kita harus mengkonversi dulu ini. Respon dari web service kita konversi dulu menjadi objek menggunakan eval ya. Tapi kalau yang diajak ini tadi evalnya nggak perlu. Langsung data ini langsung kebaca. Kita coba lagi. Kita hapus. Kalau cancel berarti nggak jadi. Kalau oke, hapus. Nah, sudah bisa kehapus ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin merubah? Oke, berikutnya kita akan membuat ubah data yang nanti tampilannya persis kayak kita tambah seperti ini, cuma datanya langsung bisa terisi sesuai data yang dipilih ya. Konsepnya hampir sama dengan hapus ya. Jadi nanti ketika belum dipilih datanya, langsung kita klik ubah maka ada peringatan
data belum dipilih, kemudian nanti kalau sudah ada yang dipilih, kemudian kita klik ubah, maka akan muncul form data mahasiswa seperti form tambah tadi. Nah, untuk scriptnya sendiri itu fungsinya kemarin ubah ya. Kita tambahkan di sini untuk ubahnya. Function ubah. Nah, ini scriptnya kayak hapus ya. Jadi kita copy aja dari hapus itu. Kalau nanti tidak ada data yang dipilih, maka kita tampilkan pesan bahwa datanya emang belum ada yang dipilih. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Nah, else-nya juga sama seperti hapus ya. Yang berbeda itu adalah di dalamnya sini. Nah, di dalamnya sini nanti kayak tambah ya. Kayak tambah seperti ini. Saya copy aja dari tambah. Cuma di sini bukan clear ya, tapi load. Di sini kita gunakan load, garis miring dipilih sesuai data yang dipilih ya. Oke, kita coba simpan dulu. Kita refresh. Nah, ketika klik ubah maka ada peringatan belum ada data yang dipilih. Ketika kita milih, klik ubah, maka formnya langsung terisi. Nah, pertanyaannya, tombol simpan di sini kan secara default itu kan menambah bukan merubah ya. Nah, itu kita harus rubah ya. Harus merubahnya agar tombol simpan itu actionnya adalah ke ubah. Nah, kita bisa membuat satu inputan di dalam form ya. Oke, ini misalkan, atau gini aja, kita buat variabel aja daripada nanti bingung. Kita taruh paling atas sebelum function tambah ya. Variabel aksi mula-mula kosong lah, ya. Artinya tidak ada defaultnya. Kemudian di dalam tambah ya, ini juga kita kasih aksi, kita buat aksinya tambah misalnya. Nah, sedangkan diubah itu aksinya kita buat ubah ya. Biar di sini nanti akan kelihatan kapan tombol simpan itu menambah, kapan tombol simpan itu merubah. Jadi yang akan kita modif nanti di function simpan. Nah, di sini ya. Di sini kalau ini tadi kan sudah menyimpan ya yang ini. Oke, berarti di sini kita kasih if aksi sama dengannya 2 ya. Ini artinya membandingkan. Tambah ya. Kalau tambah berarti kita gunakan script yang sebelumnya tadi saya buat. Else ya. Else itu berarti ketika kita tidak tambah, berarti kalau tidak tambah itu ubah ya. Maka kita gunakan fungsi yang di sini. Nah, fungsinya nanti hampir sama dengan hapus ya. Ini di copy aja. Copy, kita taruh di sini. Paste. Nah, ini mirip dengan hapus. Cuma bedanya adalah delete-nya kita ganti put. Nah, yang jadi pertanyaan, dipilihnya ini dapatnya dari mana? Nah, kita bisa pakai form ya. Di sini kalau kita baca di dalam dokumentasi formnya ya, kita cari metodenya. Metodnya mana? Metode. Oh, ntar metodenya kok nggak ada. Sebenarnya kita bisa ngambil data dari form itu gitu ya. Tapi ternyata di dalam metodenya
Get method submit load clear reset validate. Oke. Nah, ini kita sebenarnya bisa ngalai satu-satu, tapi saya berpikirnya kalau nanti inputannya banyak akan kerepotan kalau pakai metode ini. Oke, coba saya hapus ya. Kita coba metode yang berbeda saja. Oke, sebentar. Kita cek di on submit. Mana on submit. Oh, ini pakai parameter. Kita coba mungkin pakai parameter ini mungkin ya. Oke, kita coba dulu. Karena kalau pakai ajab ternyata akan kerepotan ketika mengambil data dari form ya. Sebenarnya bisa, tapi nanti kalau isiannya misalkan sampai 10, 20, 50 kita akan repot dalam codingnya ya. Oke, ini tadi param. Ini kita cek dulu aja. Tadi param dot aksi kita isi sesuai variabel aksinya ya. Oke, kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat dokumentasinya, oh sorry, ada dot aksi benar ya. Oke, kita cek dulu efeknya apa untuk aksinya itu. Oke, tapi ini nanti belum bisa nih. Ini saya pengen ngecek dulu parameter aksi yang di dalam coding tadi, yang coding ini requestnya membawa data apa. Oke, kita cek dulu. Nah, ini ya. Jadi dia membawa aksinya di sini. Nah, ini aja yang kita pakai untuk mengetahui apakah ini mau merubah atau menghapus. Berarti aksinya ini tadi bisa dibawa ketika kalau tambah berarti nanti tulisannya di sini tambah, kalau ubah berarti di sini ubah. Nah, berarti kita ngalai yang di web service-nya. Nah, berarti karena metode put itu nggak bisa di form ya, dan ini kebetulan kita kita buat post semua, maka di sini kita pakai if aja di dalam web service ini ya, di mahasiswa yang metode post if request.body aksi sama dengan tambah ya, seperti ini, maka kita jalankan yang mahasiswa create ya. Tetapi kalau nggak tambah kan berarti ubah ya, else maka kita jalankan yang update. Nah, ini di copy aja yang put ini, tapi yang put jangan dihapus ya, yang put ini biarkan aja karena kita mungkin nanti ada kebutuhan lain yang pengen pakai put itu. Oke, kita pakai gini aja karena kita menyesuaikan juga dengan kebutuhan yang di ESUI tadi. Karena kalau kita ngambil nilai per inputan nanti akan kerepotan, dan kalau pakai form itu nggak ada metode put, adanya metode post dan get saja, maka kita modelnya seperti ini. Jadi kalau aksinya nanti tambah, maka menjalankan mahasiswa create, tetapi kalau nggak tambah berarti yang update. Oke, ada yang error tidak? Oh, nggak ada yang error. Kita coba ya, ini aksinya ubah. Saya ganti ubah, simpan. Nah, berhasil ya. Oke, ini sudah berhasil merubah. Saya coba tambah, yang tambah bisa nggak? Oke, bisa ya. Jadi tidak mempengaruhi ya. Kalau yang tambah ternyata di sini aksinya juga tambah.
Ini coba saya rubah. Coba 2. Nah, itu ya. Oke, itu yang bisa kita coba. Hapus, kita cek lagi juga sudah bisa. Oke, ini sudah bisa meskipun tadi ada beberapa kendala, tapi nggak masalah karena justru kendala itu nanti yang akan menjadi pengingat kita bahwa yang script-script yang sebelumnya kita buat mungkin ada yang trouble. Oke, itu yang bisa kita petik atau kita dapatkan materi untuk hari ini. Nanti pertemuan berikutnya akan kita coba yang login ya. Yang login ya, karena kemarin kan sudah ada materi terkait JWT ya, yang apa namanya, yang login dengan token. Nah, nanti kita akan terapkan itu agar JWT yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu bisa kita terapkan untuk membuat login di halaman front end-nya. Oke, demikian untuk materi hari ini, dan mudah-mudahan nanti ini bisa dikembangkan lagi untuk menu-menu yang lain. Oke, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.